siang Ibu, selamat datang. Ini saya akan duduk. Sebelumnya Ibu boleh sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Ya, baik, terima kasih Ibu. Ibu sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Ibu ya. Saya Catherine selaku ahli gizi di sini yang akan memandu konseling pada hari ini Ibu ya. Jadi konseling hari ini itu akan kita mulai dari nanti pembacaan dari asesmennya Ibu, kemudian diagnosisnya, kemudian dengan sesi konseling di mana saya akan memberikan intervensi kira-kira terkait diet apa yang sesuai dengan kondisi Ibu, kemudian terkait ke monitoring evaluasinya Ibu ya. Yang pertama yaitu dari asesmen, kita ukur tinggi dan berat badan dulu Ibu ya. Di sebelah sini Ibu. Untuk berat. Untuk berat badannya di sebelah sini. Misalnya. Sudah Ibu, silakan duduk kembali. Ya. Untuk berat badannya tadi 55 kilo dengan tinggi badannya tadi 155 kilo ya Ibu ya. Jadi kalau diestimasikan untuk status gizi Ibu masih normal. Kalau dari data fisik ada mual, muntah, diare, dan tidak nafsu makan, ini apa masih dirasakan enggak Ibu? Untuk peningkatan nafsu makannya apakah sudah lebih baik atau masih tidak nafsu makan ya Ibu ya? Untuk dari tekanan darah yang tadi pagi barusan saja itu tekanan darah Ibu masih rendah dan masih ada sesak nafas ya Ibu ya. Untuk RR-nya itu masih sangat tinggi 40 dan masih demam Ibu ya. Suhunya itu masih 38,5 dan untuk SpO2-nya itu masih rendah yaitu hanya 85%, di mana normalnya itu harusnya di atas 95%. Nah, kalau dari SpO2-nya ini indikasinya berarti oksigen dalam tubuh Ibu itu kurang, makanya kenapa SpO2-nya rendah Ibu ya. Kalau dari hasil lab untuk ureum dan kreatinin Ibu tinggi, itu indikasinya yaitu adanya gangguan ginjal pada Ibu. Dari diagnosis dokter juga adanya CKD ya Ibu ya, adanya gangguan ginjal kronis. Dan untuk HB-nya juga Ibu masih tinggi, sangat tinggi. Itu merupakan indikasi karena adanya dehidrasi. Kan Ibu kan kalau di fisik kan adanya mual muntah, terus adanya dari Eisenmenger syndrome ini juga berperan yang mengakibatkan dehidrasi sehingga HB Ibu itu tinggi. Kalau dari asupan dari beberapa hari ke belakang saya lihat masih kurang ya Ibu ya, masih sangat sedikit. Coba saya recall kembali ya Ibu ya, kira-kira hari ini dari paginya apakah dihabiskan Ibu untuk bubur yang diberikan? Tidak habis ya, kira-kira yang bisa masuk itu berapa banyak Ibu? 4-5 sendok saja ya. Kalau untuk makan siangnya? Sampai makan malam juga begitu atau ada peningkatan? Kalau untuk snack apakah dihabiskan tidak Ibu ya? Enggak juga. Ya kalau dilihat dari sini juga terlihat ya Ibu ya, kalau untuk asupannya masih sangat kurang karena juga belum adanya ya peningkatan dari nafsu makan dari Ibu. Jadi untuk tingkat kecukupannya juga masih sangat kurang. Kalau dari data Ibu tidak suka sayur dan buah ya Ibu ya. Tapi apakah selama di sini mencoba untuk mengonsumsi sayur dan buahnya? Oh, masih belum. Untuk data assessmentnya sampai di situ, kemudian kita langsung lanjut ke diagnosisnya ya Ibu ya. Kalau untuk diagnosis medis itu adanya gejala dari Eisenmenger syndrome. Emang sesuai dengan riwayat Ibu ya, adanya katup jantung bocor dari lahir. Jadi ini sesuai dengan riwayat dan juga diagnosis dari medisnya. Nah kan kalau dari diagnosis gizi itu yang kita berikan adanya peningkatan kebutuhan energi, dimana kan Ibu adanya demam juga, jadi kita nambahin kebutuhan energi untuk Ibu, dan juga adanya gangguan pernapasan sehingga diberikan tinggi energi. Terus juga ada asupan oral Ibu tidak adekuat karena nafsu makannya tadi masih kurang. Terus juga dilihat dari makanan yang tidak dihabiskan Ibu ya, dan juga dari tingkat kecukupannya masih di bawah 80%. Jadi kenapa diagnosis ini yang kita tegakkan. Dan kemudian kurang pengetahuan tentang makanan dan gizi yang karena tadi kan Ibu tidak suka makan sayur dan buah, dan sampai sekarang juga masih tidak mengonsumsi sayur dan buah, padahal kan sayur dan buah itu sebenarnya penting dalam
mendukung dari kondisi ibu juga gitu. Jadi untuk diagnosisnya seperti itu. Nih kita masuk ke bagian intervensi ibu ya, langsung dari sesi konselingnya. Nanti kemudian sesi konseling ini saya jelaskan dulu terkait kondisi ibu, kemudian secara umum saja, dia tidak terlalu detail. Kemudian nanti langsung ke bagian gizinya, yaitu dengan pemberian dietnya seperti apa, jumlah makannya apa, seperti itu. Yang pertama kan kalau dari medis kan ibu terkenanya itu Eisenmenger syndrome. Nah apa sih Eisenmenger syndrome? Mungkin ini masih sangat jarang ya, masih langka di masih jarang atau langka untuk didengar. Nah dimana Eisenmenger syndrome ini merupakan adanya kebocoran dari jantung karena katupnya itu rusak. Jadinya darah itu kan seharusnya kalau darah bersih saja dan darah kotor itu kan terpisah ibu, tapi kalau di Eisenmenger syndrome ini darah bersih dan darah kotornya itu bercampur ibu, jadinya menyebabkan gangguan dalam tubuh. Nah misalnya ini kondisi jantungnya dan ini kondisi katupnya rusak, jadi katupnya itu rusak sehingga darah kotor dan darah bersihnya itu bisa bercampur jadi satu. Nah biasanya kalau dari Eisenmenger syndrome ini cenderung cepat lelah ibu, jadi hanya melakukan aktivitas ringan udah langsung lelah, jadi kayak gampang lelah, terus jantungnya berdebar-debar, sesak nafas juga tadi seperti yang didiagnosis kan ibu masih sesak, dan ini salah satu gejala dari Eisenmenger syndrome ini. Dan biasanya pengobatannya itu melalui obat-obatan dari segi medisnya, tapi juga bisa kita dukung dari segi gizinya, yaitu dengan pemberian diet yang tepat. Nah diet yang kita berikan yaitu diet jantung ya ibu ya, yaitu untuk kebutuhan energinya tadi kita ada penambahan, jadi sedikit tinggi karena ibunya juga masih demam, yaitu pemberiannya itu 2.900 kalori setelah kita hitung dengan berat badan idealnya ibu. Untuk proteinnya itu cukup sebenarnya cukup tinggi, tapi dikarenakan ibu ada gangguan ginjal juga, jadi kita sedikit menekan untuk konsumsi proteinnya sehingga tidak memperberat kerja dari ginjal ibu. Untuk lemaknya itu kalau bisa sedang ataupun kurang, karena takutnya kalau lemak yang berlebihan ini akan memperberat kerja jantungnya ibu, dan takutnya juga akan menghambat pembuluh darah, adanya penggumpalan dari lemak ini di pembuluh darah sehingga darahnya juga tidak bisa mengalir dengan baik. Kalau karbohidrat itu cukup ibu ya, sesuai dengan biasanya itu 50-60%. Nah kalau misalnya setelah kita hitung untuk energinya itu kan kebutuhannya 2.900 kilokalori, proteinnya itu 66 gram, lemaknya itu 97 gram, dan karbohidratnya itu 435 gram. Nah kalau dalam bentuk ini kan mungkin ibu masih tidak kebayang ya kira-kira seberapa banyak yang perlu dikonsumsi. Kalau misalnya karbohidratnya 435 gram itu gambarannya itu yaitu kira-kira 11 piring nasi. Tapi bukan berarti sehari itu ibu mengonsumsi 11 piring nasi, tidak ya ibu ya. Jadi kalau dari segi karbohidrat itu makanan yang dari karbohidrat itu ada apa aja sih? Ada beras merah, ada bihun, ada mie, ada jagung, ada kentang. Nah porsi makan yang sesuai yang satu piring nasi itu segini ibu, kira-kira 100 gram atau sama dengan 7 sendok makan nasi gitu. Jadi sekali porsi makan itu sebanyak ini gitu. Dan pemenuhannya itu bisa dilakukan dengan 11 piring nasi, tapi bisa dikombinasikan, jadi bisa mengkonsumsi kentang atau mengkonsumsi mie atau mengkonsumsi bihun juga bisa ibu ya. Jagung juga termasuk karbohidrat. Kemudian kalau untuk protein kan dibutuhkannya 66 gram, ini itu setara dengan 9 butir telur. Tapi bukan berarti ibu mengkonsumsi 9 butir telur, bisa aja digantikan dengan 1 potong ayam. 1 potong ayam, kalau ayam dipotong 12, itu 1 potongnya itu setara dengan 1 butir telur ibu. Nah untuk kebutuhan dari proteinnya itu bisa dari mana aja ibu, bisa dari hewani, adanya ikan, ada daging sapi, ayam, telur, tahu, tempe, kacang-kacangan juga termasuk protein nabatinya. Nah ibu kan karena ibu tidak suka sayur dan buah ya, tapi karena kita itu merekomendasikan ibu untuk mengonsumsi sayur dan buah, karena sayur dan buah ini kan mengandung vitaminnya, ada mineralnya juga. Nah sayur-sayurannya yang dikonsumsi boleh sangat banyak ibu, misalkan sayuran, kalau misalnya boleh dicoba mungkin dari sayuran seperti ini bu, dari wortel kan masih sangat itu ya umum dikonsumsi, jadi meskipun ibu tidak suka sayur, coba dikonsumsi wortel atau enggak dari jagung-jagungan gitu, atau misal bayam juga kan termasuk salah satu yang umum dan rasanya enggak terlalu gimana gitu untuk konsumsi.
Kemudian kalau dari buah-buahan juga ibu coba misalnya kayak apel atau misalnya dari pisang atau dari pir, itu juga sudah boleh coba dikonsumsi ibu ya. Nah untuk penyakit diet jantung ini sebenarnya ada ibu makanan yang boleh dikonsumsi dan ada makanan yang harusnya dibatasi ibu. Jadi tidak semua bahan makanan itu boleh ibu konsumsi. Misalnya saja kalau di karbohidrat itu yang mengandung gas ibu tuh jangan dikonsumsi, kayak ubi, singkong, terus adanya tape, pokoknya mengandung gas itu kalau bisa jangan dikonsumsi ibu, dibatasi ataupun jangan sama sekali dikonsumsi. Untuk yang boleh dikonsumsi seperti beras, roti, mie itu diperbolehkan. Kemudian kalau dari segi protein hewaninya, ikan-ikan, terus ayam, sapi itu boleh dikonsumsi tapi yang kalau bisa rendah lemak. Jadi kalau misalnya ayam jangan dimakan kulitnya, kalau misalnya ada minyaknya itu juga jangan dikonsumsi. Sapi juga sama ibu, kalau misalnya yang lemaknya tinggi itu jangan dikonsumsi. Jadi konsumsinya yang rendah lemak itu. Kalau untuk yang nabati, untuk yang dibatasi itu kalau bisa kacang mete dan kacang bogor itu jangan dikonsumsi. Kalau untuk ibu sisanya yang lain itu boleh dikonsumsi. Kalau untuk dari sayuran juga yang mengandung gas seperti kol, kembang kol itu juga jangan dulu dikonsumsi karena adanya pembatasan atau tidak dianjurkan lah dalam konsumsinya. Kemudian kalau untuk buah-buahan, durian, nangka itu juga jangan dikonsumsi dulu untuk durian dan nangka. Ya. Kalau minuman juga, yang kalau ibu suka minum teh atau kopi itu jangan yang kental ibu. Jadi yang tidak terlalu kental itu boleh, tapi yang terlalu kental itu jangan dulu dikonsumsi. Untuk minuman bersoda juga itu jangan dikonsumsi. Kalau dari bumbu-bumbu dapur sebenarnya semuanya boleh dikonsumsi, cuman yang tidak dianjurkan itu yang berbau tajam seperti cabai rawit, terus ada merica, pokoknya yang tajam itu untuk saat ini jangan dulu dikonsumsi karena takutnya merangsang dari pencernaan ibu. Terakhir kalau dari lemak itu disarankan kalau misalnya masak itu pakainya minyak jagung, kalau enggak minyak canola, jadi yang rendah lemak gitu. Kalau untuk minyak dari kelapa sawit atau yang gimana itu jangan dulu dikonsumsi ya, dibatasi, tidak dianjurkan di sini. Kira-kira untuk konseling hari ini itu sampai sini ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu ibu terkait ininya dietnya atau apa, ada yang belum dimengerti? Ini kan ada leafletnya ibu dari yang hasil yang di sini. Mungkin kalau misalnya ada yang ibu miss tadi atau misalnya belum dipahami, ibu bisa baca lagi di sini. Nanti kalau misalnya bingung bisa ditanyakan lagi kepada saya ketika kita bertemu lagi untuk berikutnya. Kira-kira untuk konseling selanjutnya kita adakan minggu depan lagi ya ibu ya. Nanti kita evaluasi apakah adanya perubahan baik dari tanda fisiknya, dari nilai-nilai labnya, ataupun dari berat badan. Nah, tujuan dari kita berikan diet ini kan supaya kalau bisa tidak terjadilah penurunan berat badan pada ibu, jadinya status gizi ibu juga optimal. Jadi nanti kita juga akan memonitoring evaluasi apakah berat badan ibu masih tetap konsisten atau adanya penurunan atau gimana. Terus juga kalau bisa harapannya sih untuk nafsu makan adanya peningkatannya ibu ya. Jadi kalau bisa makanannya dihabiskan, tidak bersisa, sehingga tingkat kecukupannya ibu juga meningkat. Jadinya nggak ada penurunan berat badan, status gizinya juga optimal. Jadi untuk monitoringnya kita adakan minggu depan, kita ketemu lagi minggu depan ya ibu ya. Untuk hari ini itu aja ibu. Ya. Selamat siang ibu, terima kasih banyak ibu.